Halo YouTuber, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini teman-teman, saya akan berbicara masalah YouTube lagi teman-teman ya. Jadi yang ingin saya bahas hari ini adalah kesalahan YouTuber pemula yang sering dilakukan ketika ingin membuat sebuah channel. Tetapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe, juga share ke teman-teman kalian agar mereka tahu apa yang kita ketahui, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari video-video saya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya tanpa basa-basi teman-teman ya, karena kalian juga itu tidak suka orang yang basa-basi. Oke, langsung saja. Number one, kesalahan yang pertama adalah terlalu bersemangat di awal-awal. Jadi kalian semangatnya itu di awal-awal saja teman-teman ya. Jadi kalian yang semangatnya hanya di awal, saya sarankan tidak usah buat channel teman-teman ya, karena pasti di saat kalian buat video lalu tidak ada penonton atau yang subscribe, pasti kalian sedih dan stres sendiri teman-teman ya. Makanya kalian harus jalani aja terus, semangat dan konsisten, karena itu yang lebih penting teman ya, konsisten. Dan jangan mudah putus asa. Jadi gini, kita cerita sedikit. Semisal nih saya buat konten terus tidak ada yang nonton, pasti kita berpikir, loh kok gini ya, udah banyak video yang saya buat tapi kok penontonnya itu-itu aja. Akhirnya semangatnya hilang nih. Ini yang tidak boleh ada di pikiran kalian atau di kalian teman-teman ya. Jadi intinya konsisten aja, jangan karena itu kalian patah semangat. Oke? Kita buat konten itu butuh proses teman-teman ya. Kamu makan aja pasti butuh proses, pasti masak dulu, nunggu masaknya dulu, menyiapin peralatan untuk makan dulu, baru kita bisa makan. Nah seperti itulah YouTube, prosesnya pasti ada. Bahkan ada yang bertahun-tahun teman-teman ya, membuat YouTube atau membuat konten itu baru bisa berhasil. Jadi jangan mudah patah hati. Patah hati, salah, patah semangat teman-teman. Oke. Kemudian kesalahan yang kedua adalah tidak mau upgrade atau membuat sesuatu yang baru di channel kalian. Ini sangat perlu sekali, karena kita mengutamakan kepuasan penonton teman-teman. Jadi kalian harus utamakan konten kalian, mulai dari pencahayaan video, kemudian background, kemudian isi video. Kalian jangan asal-asalan buat, ujung-ujungnya nyesal loh ya. Dan kalian akan bertanya, kok saya tidak bisa berkembang, kok tidak bisa naik penontonnya. Nah itu dikarenakan karena kalian itu tidak membuat sesuatu yang baru atau upgrade ya, semacam itu di channel kalian. Dan kalian harus cari tahu di mana kekurangan kalian dalam membuat YouTube. Kalian harus review ulang isi channel kalian kalau perlu. Kemudian bandingkan dengan channel yang sudah berkembang, apa sih yang membuat mereka cepat berkembang. Misalnya nih, oh si B cepat berkembang karena kualitas videonya bagus, oh si A pencahayaannya bagus, si C isi videonya bermanfaat, penghibur misalnya. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Jadi kalian harus itu belajar dengan orang-orang yang sudah berkembang, apa-apa saja yang mereka lakukan sehingga mereka itu cepat berkembang dan cepat dikenal orang. Oke, jangan selalu mengedepankan saya kan pemula, masih awam, jadi wajarlah saya begini. Tidak, itu dibuang jauh-jauh pemikiran seperti itu teman-teman ya. Dulu juga saya seperti itu teman-teman. Aduh, video saya yang pertama itu pertama kali saya buat itu burik sampai saya biasa kalau saya putar review ulang, aduh malu saya lihatnya teman-teman ya. Ya tapi kalian bisa bandingkan video saya yang dulu-dulu itu dengan sekarang ya. Cara penyampaian, cara berbicara, dan cara buat video itu pasti ya tidak dibilang bagus, tapi ya mendingan lah. Kemudian saya selalu cari informasi tentang YouTube, akhirnya sedikit demi sedikit saya bisa merubahnya teman-teman ya. Kemudian kesalahan yang ketiga adalah terlalu memikirkan materi atau uang. Nah ini permasalahan yang
sangat-sangat fatal teman-teman ya. Saya cerita sedikit sebelum masuk ke pembahasannya ini. Ada teman saya, dia berkata kepada saya, ih si A itu kemarin udah gajian di YouTube, saya juga mau buat. Nah akhirnya dia buat. Akhirnya beberapa bulan penontonnya itu aja teman-teman. Wah, sampai dia stres, dia bertanya ke saya, apa sih yang kita buat seperti ini sehingga seperti ini seperti. Nah makanya yang ketiga tadi ini saya jelaskan, itu kalian harus memikirkan sebelum membuat YouTube atau konten teman-teman ya. Jadi gaji dari YouTube tergantung dari kreatif kalian. Kalau bagus, bermanfaat, pasti dapat. Tapi kalau cuma modal bacot, tidak mau mengubah isi channelnya lebih baik lagi, jangan harap mau mendapatkan hasil yang lebih baik. Kalau ini kalian tidak perhatikan, maka kalian akan menyesal sendiri. Ya jujur, kita semua butuh uang, tapi jangan karena uang kalian terlalu semangat membuat konten tanpa memikirkan manfaat dan kualitasnya, tanpa memikirkan apa sih efek dari yang kita buat. Kemudian poin yang keempat itu kurang informasi tentang YouTube. Nah ini juga yang sangat-sangat sering saya dapat di teman-teman saya. Jadi banyak di antara teman-teman atau YouTuber pemula itu yang tidak mau cari informasi mengenai YouTube. Mulai dari cara membuat thumbnail, deskripsi, judul, dan isi video. Kalian tuh selalu mengedepankan pikiran awam. Jadi kalian harus bisa cari informasi tentang YouTube, cara kerjanya itu seperti apa untuk menjadi konten kreator, agar mudah dalam berjalan membuat konten atau membuat YouTube. Kemudian yang terakhir adalah tidak bersyukur teman-teman ya. Jadi ini harus ditanamkan di dalam diri kalian, terutama untuk pemula. Jadi kalian harus bersyukur teman-teman ya. Sedikit atau banyaknya yang nonton, kalian harus bersyukur. Kalian harus syukuri apa yang sudah kalian dapat. Jadi misalnya kalian sudah lama buat konten tapi penontonnya itu aja. Nah kalian harus bersyukur teman-teman ya. Masih ada yang mau nonton videonya, masih ada yang mau subscribe. Nah di situ harus kalian lebih semangat lagi untuk membuat konten. Bagaimana caranya agar bisa lebih baik lagi untuk membuat konten, untuk menyuguhkan sebuah konten kepada orang-orang atau penonton kalian, agar channel kalian itu lebih bermanfaat kepada orang-orang teman-teman ya. Jadi syukuri apa yang kalian dapatkan. Jadi kebanyakan orang itu tidak bersyukur teman-teman ya. Jadi semuanya itu butuh proses teman-teman. Jadi kalau kalian tidak mau proses, ya tidak usah buat konten atau YouTube. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan dukung terus channel ini agar cepat berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi terbaru untuk teman-teman semua. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam YouTube.